Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajmain, khususan ila Syekh Abi Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani wa li Abi Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i wali al-Habib Muhammad Nawawi ibnu Umar al-Jawi wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sesuai permintaan ya. Sebenarnya kan ada permintaan ini. Pertama yang kita omongin adalah kentut. Ketawa aja. Iya. Ya. Ini ada makalah begini. Jadi bab ini sebenarnya kan, jadi ini semacam potongan makalah lah gitu ya. Karena ini jadi ada ngaji, ada yang tercecer belum disampaikan gitu. Nanti biar itu tersampaikan. Nah, awalnya begini. Semua yang keluar dari jalan depan atau jalan belakang, berarti yang lewat jalan pipis atau lewat jalan itu dua-duanya kan najis. Ya kan? Najis. Kecuali kalau yang keluar itu angin. Berarti apa itu? Kentut kan? Nah, sebelum ngaji ini, menurut kalian kentut itu najis apa enggak? Najis apa enggak? Najis apa enggak? Kentut najis apa enggak? Kentut itu tidak najis. Kalau wudunya batal ya jelas itu. Jelas. Maksudnya kalau pipis kan najis. Juga najis. Ya kan? Tapi kentut tidak najis. Misalnya Akbar iseng nih, bawa plastik atau bawa botol. Akbar kan suka begitu kan? Ya kan? Misalnya kebeletin kentut terus botol taruh belakang. Akbar nih kerjaannya kan. Nah, otomatis angin itu, karbon dioksida itu masuk botol kan. Nah, itu najis apa enggak? Itu tidak najis. Itu pertama dulu ya. Kemudian ada lagi begini. Ini kan jarang kalian kenal. Maksudnya pengetahuan ini mungkin kalian agak-agak nggak denger gitu. Kita baca aja ya. Kita baca. Di sini ada potongan makalah begini. Sabar. Sabar. Wa baidul maitati intasallaba tohirun wa ila fanajisun. Maksudnya begini. Bangkai najis bukan? Najis. Bangkai ayam najis bukan? Najis. Jadi misalnya Akbar belajar motor, ayamnya keluar nggak permisi ayamnya. Udah kadung gas, bung, kelindes mati. Bangkai bukan? Bangkai najis kan? Karena yang kegilis itu ayam babon. Tahu ayam babon? Nah, ayam yang ada telurnya. Akbar penasaran. Ayamnya dibelah, dibedel. Buka. Ternyata ada telur-telur di dalam. Nah, kalian bisa cek. Kalau telur itu sudah keras, berarti telur itu tidak najis dong. Jadi bangkai ayam najis. Karena penasaran si Akbar, eman ini kan banyak telurnya ini di dalam, dibelah sama dia. Nah, banyak telur kan itu. Nah, dicek dulu. Kalian tok dulu pakai kuku. Tok. Nah, kalau telurnya sudah keras, berarti tidak najis. Kalian bisa ambil telur itu. Tapi kalau yang masih ginjur-ginjur, yang masih lembek, apalagi yang belum ada kulitnya
Nah, itu najis, nggak boleh diambil dong ya. Nah, jadi nanti kalian harus pinter ini. Nanti kalau misalnya ada ayam babon mati, jangan buru-buru dibuang. Buka dulu, barangkali ada telurnya 2 atau 3, lumayan kan? Dong ya. Tapi kalau yang lain-lain najis semua, kecuali telurnya tadi. Oke ya. Ini bukan kata Bapak loh ya. Ini Bapak hanya bacain. Kalian ngaji sendiri beneran. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ada begini. Ini pasti ketawa lagi kalian. Bagaimana kalau yang keluar itu adalah eces orang tidur? Sementara ini siapa yang biasa ngeces? Eces dulu ya, eces dulu ya. Eces dulu. Menurut kalian najis apa enggak? Hah? Nah, kita lihat. Bapak baca ya, Bapak baca biar kalian nggak ini. Sabar. Wal ma'u al khariju min famin naimi tohirun. Air yang keluar dari mulutnya orang yang lagi tidur, saking pulusnya itu ngalir, itu tidak najis. Itu tidak najis. Illa in ulima annahu minal ma'dati, kecuali kalian yakin bahwa yang keluar itu berasal dari perut. Kecuali kalian yakin bahwa yang keluar eces itu dari perut. Nah, ini agak susah. Nah, kemudian ulama ada yang mengasih trik begini. Kalian kalau tidur sebaiknya pakai bantal. Biar kenapa? Biar posisi kepala kalian lebih tinggi dari perut. Kalian tahu air itu nggak mengalir ke atas kan? Mengalir ke bawah kan? Kalau kalian nggak pakai bantal, apalagi yang gendut, perutnya yang gendut, kalian tidur, perutnya di atas, kepalanya di bawah, bukan? Iya nggak? Nah, berarti kita deteksinya gampang. Maksudnya berhati-hati. Berhati-hati. Kan kita tidur nggak tahu ini dari mulut apa dari perut, kan nggak tahu. Yang paling gampang itu kalian posisikan tidur itu pakai bantal yang sehingga posisi kepala kalian lebih tinggi dari perut, sehingga nanti kalau etesnya keluarin brewes, berebes begitu, yakin itu tidak berasal dari perut karena posisi kepala lebih tinggi. Nggak mungkin air itu ngalir ke atas. Jelas ya? Jelas ya? Jelas nggak ini? Oke. Berarti walaupun baunya banges tapi kalau kalian bantalnya tinggi, dipastikan itu tidak najis. Tidak najis. Kemudian yang berikutnya, kecuali kalian yakin bahwa itu dari perut, misalnya warnanya agak kuning-kuning campur, itu kayaknya di perut itu. Oke dong, yang ini yang eces dong ya. Nah, sekarang yang berikutnya, muntahan. Ada kan? Ada kan muntah, tapi yang keluar bukan, nggak ada ampasnya, air. Najis gak muntahan? Hah? Najis. Jadi muntahan itu najis. Walaupun misalnya begini. Nah, kita baca dulu ya, biar nggak ngobrol ngawur ya, sabar. Ini karena potongan-potongan. Bapak sengaja milih potongan ya. Sabar. Al kharaju min baqiyatil Oke.
Amal khoriju, sabar, lampunya kurang terang ya. Amal khoriju, sebentar. Al khoriju min baqiyatil manafidi fahuwa tohirun ilal qai'a alladhi qad wasala ilal ma'dati wa in ada minha halan. Maksudnya begini, semua yang keluar dari selain jalan depan dan dari belakang, bolongan yang bukan jalan pipis, jalan misalnya bolongan hidung, bolongan mulut, bolongan kuping, kalau ada sesuatu yang keluar dari situ, itu dipastikan tidak najis kecuali muntahan. Muntahan itu berarti dia sudah nyampe perut karena udah ditelen. Walaupun begini, walaupun itu keluarnya seketika, misalnya gini, kalian lagi enak-enak makan bakso, bangpung, makan bakso, Akbar kentut gede banget, baunya banget banget, sehingga kita bakso yang baru kita telan, ya kan, bakso kan baru masuk itu, gara-gara kentutnya Akbar mual keluar kan. Walaupun begitu, itu keluar kan masih utuh baksonya masih ungkul, ininya masih utuh, belum dicerna gitu maksudnya. Walaupun begitu, itu najis karena udah nyampe dalam. Jadi walaupun baru ditelan terus keluar lagi gara-gara kentut tadi, najis dong ya, dong. Oke. Afawat ilal qai'a alladhi qad wasala ilal madati wa in ada halan wa illam yataghayyar meskipun belum berubah tadi ya. Ma'adal mutasollibu alladhi lam taqallabahul ma'datu an halihi, kecuali begini, kalian makan telur bukan yang mungkin ini telur puyuh nggak dikupas, misalnya, jadi gambarannya begitu. Kecuali kalian makan tadi, terus telur puyuhnya itu kalian telenin aja, kayak nguntal pil, ya kan? Gara-gara kentut muntah, keluar lagi kan? Telurnya tadi masih utuh, yang telur kita telan tadi muntah masih utuh kan? Nah itu nggak najis, masih ada kulitnya tadi. Atau yang gampang begini dah, kalian makan rambutan, bangpung, sebiji-bijinya ditelan, atau asam bijinya ditelan. Gara-gara Akbar kentut gede banget muntah, ya kan? Bijinya tadi ikut keluar. Nah biji-biji tadi nggak najis, tapi muta najis itu barang kena najis, berarti bisa dicuci dong nggak ini, dong nggak. Jadi semua yang keluar dari jalan pipis semuanya najis kecuali sperma tadi ya, Kemudian yang keluar dari bolongan yang selain itu, kuping, ini tadi, termasuk kentut, eces tadi, tidak najis kecuali muntahan. Sekarang Bapak ulangi, kentut najis gak? Nah, oke ya. Apa? Silakan. Ntar Bapak ulangi dulu ini sambil disusun, diingatkan yang mau ditanya ya. Ini tadi Bapak ulangi, kentut najis nggak? Oke. Ngeces najis nggak? Enggak, kalau nggak yakin itu dari perut. Biar hati-hati tadi ya. Jadi kalau tidur usahakan pakai bantal. Biar kenapa? Posisi kepala biar lebih tinggi dari perut, sehingga isi perut nggak mungkin naik. Tapi kalau udah gendut,
tidur nggak pakai bantal, nah itu meragukan nanti, takutnya isi perutnya yang keluar. Oke dong itu ya. Oke, muntahan tadi najis kecuali yang keras-keras, misalnya biji salak, biji kurma misalnya muntah, nah itu nggak najis. Nah silakan, apa yang udah tanya? Kan kalau muntahan yang sudah sampai di perut sudah diberikan sebagai najis. Kalau makanannya tenggorokan lalu dimuntahkan, apakah masih bisa? Nah, berarti itu gambarannya begini. Misalnya Akbar cuman beli tahu satu. Tahu cuman tinggal satu-satunya, kayak Ipin Upin. Ya, satu. Nah, si penduduk baru lihat tahu cuma satu. Baru dikunyah-kunyah mau ditelen, dikagetin. Lah. Jadi baru ditelen sampai muntah lagi. Seperti orang kesedak. Nah, itu belum nyampe perut, berarti itu tidak najis. Jadi yang baru ditelan belum nyampe sini karena keselak tadi, makan cuma satu, kagetin kan? Wah, muntah lagi, balik lagi. Nah, itu tidak najis karena dia belum nyampe perut. Kalau udah nyampe perut itu campur macam-macam itu. Itu yang membuat najis. Oke, ada lagi? Ada lagi? Udah nggak ada ya. Jadi kita ulangi sekali lagi, udahan. Kentut nggak najis, eces nggak najis kalau nggak yakin dari perut. Untuk ngakalin biar yakin nggak keluar dari perut, kalau tidur pakai bantal. Biar kenapa? Biar yakin yang keluar itu bukan dari perut karena posisi pala lebih tinggi. Mungkin itu ya. Udah. Oke, kita akhiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.